Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaannya, rezekinya juga, dan studinya juga yang masih study. Untuk episode kali ini teman-teman, seperti biasa gua bakal karena gua sendiri, gua bakal membacakan beberapa pertanyaan dari kalian yang mungkin sempat kalian tulis atau kalian tanyakan di komen Instagram atau di komen yang ada di Spotify. Dan mungkin setelah itu gue bakal bercerita atau bakal membahas tentang apa yang lagi jadi obrolan di Jepang saat ini, kayak gitu. Ya mulai dari news dan lain-lain, atau ya apapun lah yang memang sedang menjadi pembicaraan di Jepang, teman-teman. Oke, gua bakal membacakan beberapa komen yang teman-teman tanyakan atau teman-teman tulis di Spotify ya. Ini mulai dari yang Spotify. Jadi ada satu pertanyaan atau satu komentar gitu di episode beberapa episode yang lalu, yaitu episodenya si Ica Zara yang dengan judul dari ngajarin puasa sampai ribetnya untuk bisa menikah di Jepang. Nah, di situ ada komentar dari Yusuf Kurniawan. Halo Yusuf Kurniawan. Dia nanya, namanya siapa, nggak ada penjelasan latar belakang. Jadi nggak tahu siapa identitas tamunya. Oke, mungkin kebetulan Mas Yusuf Kurniawan ini baru kali ya, atau ya maksudnya nggak mendengarkan episode Ica yang pertama dulu gitu. Jadi sebenarnya Ica itu udah datang ke Night in Tokyo mungkin sekitar 3 kalian ya teman-teman. Jadi yang kedua, yang sebelumnya itu gua bareng Ica membahas gimana Ramadan atau puasa di Jepang, sebagai Ica yang sebagai seorang muslim, apalagi dia juga berhijab. Terus yang episode pertama bareng Ica itu baru gua bertanya atau Ica bercerita tentang bagaimana kehidupan dia awal-awal di Jepang, teman-teman. Dan di situ juga dia ngebahas gimana si Ica itu mulai tiba-tiba tiba-tiba terkenal di Jepang dan memulai karir nyanyinya. Nah, buat teman-teman yang belum dengerin cerita Ica yang di awal-awal, deskripsi di podcast yang Ica kemarin itu udah gua edit. Di situ gua cantumin link buat episode di mana Ica itu mulai terkenal dari kontes musik lah, kontes nyanyi lah istilahnya, dan dimana kehidupan awal-awal si Ica itu bisa sampai di Jepang sampai saat ini gitu. Nah, semuanya bisa kalian dengerin di deskripsi podcast ini, atau cari aja di episode-episode yang cukup kayaknya 2 tahun lalu ya, tahun 2021
itu di situ ada fotonya Ica. Jadi kalian scroll aja ke bawah gitu. Atau enggak ya klik aja link di deskripsi episode 8 season 5 kemarin yang bareng Ica. Selanjutnya masih dari orang yang sama. Terima kasih ya, udah banyak komen di Spotify, masih dengan Yusuf Kurniawan. Jadi dia ada komen lagi di episode sebelum Ica, jadi di episode 7. Di situ gue ngobrol bersama Bang Acong. Menikah dengan orang Jepang tidak seindah yang dibayangkan. Nah, di situ dia bertanya, tolong juga dibahas setelah cerai, hak asuh anak sama siapa, dan juga untuk kewarganegaraan negara anaknya apa setelah umur kewarganegaraan anaknya apa setelah umur 18. Kalau dari cerita si Bang Acong ini memang kayaknya udah ribet lah ya. Di luar podcast ini kan gue juga sempat ngobrol juga sama dia. Jadi kayaknya anaknya itu emang hak asuhnya masih dipegang ibunya, terlebih waktu dia cerai dengan istri Jepangnya itu anaknya juga masih kecil-kecil, teman-teman. Jadi kemungkinan besar kayaknya sih ya hak asuhnya itu jatuh ke mamanya. Dan kebetulan kayaknya dua anaknya itu juga belum umur 18. Jadi belum tahu tuh apakah dia bakal milih Jepang atau Indonesia. Tapi kemungkinan karena dari kecil terus mungkin hidupnya juga udah di Jepang, rata-rata kemungkinan sih gue sih feeling dia bakal ngambil warga negara Jepang ya teman-teman ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin nanti gue tanya lagi ke Bang Acong seperti apa. Tapi ya masih lama ya, 18 tahun masih beberapa tahun lagi ya. Intinya kayak gitu, kemungkinan besar memang dari ceritanya dia anaknya ya dirawat sama ibunya gitu. Lanjut ke sebenarnya kemarin itu, bukan kemarin ya, beberapa akhir ini gue juga tiba-tiba nggak nyangka lah, istilahnya nggak nyangka, tiba-tiba video reelsnya Aristi itu naik banget teman-teman. Ya dibilang viral juga mungkin tergantung ya viral dari sisi siapa gitu. Tapi kalau dari Instagram yang gue punya atau yang gue kelola di Night in Tokyo itu, video Aristi itu adalah video yang paling banyak ditonton sepertinya. Dan paling banyak teman-teman komentar atau teman-teman yang menemukan video itu komentar. Jadi cukup rame videonya. Ya cukup senang lah karena jarang-jarang juga gitu loh. Ada orang Indonesia sekolah S2 di Jepang penelitiannya seperti itu gitu. Tapi yang jelas karena di komen itu banyak yang bertanya tentang seperti apa sih penelitiannya, teman-teman bisa cek aja langsung ke Instagramnya Aristi di @aristisaf. Di situ ada satu postingan yang dia buat khusus dan dia buat apa ya, didedikasikan buat menjawab semua pertanyaan tentang penelitiannya dia itu gitu loh. Nah, bisa cek aja di situ, cukup singkat penjelasannya, postingannya singkat dan komprehensif gitu. Ya intinya rupanya banyak loh orang Indo yang hebat-hebat sebenarnya di Jepang yang mungkin kalian itu nggak banyak tahu gitu loh. Ya sebenarnya misi dari podcast ini tuh itu juga ya teman-teman. Karena
sebenarnya banyak orang Indonesia yang hebat-hebat, yang mungkin nggak terlalu terkenal, nggak terlalu viral juga di sosial media, tapi ceritanya mereka tuh cukup layak buat didengar. Jadi ya semoga kedepannya gua bakal bisa mengundang Aristi selanjutnya gitu, di podcast ini. Jadi tetap dengerin Night in Tokyo teman-teman. Oke, mungkin itu aja buat komen-komen yang ada di Instagram ataupun yang ada di Spotify. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah banyak komen di Instagram ataupun Spotify. Sebenarnya Spotify itu bukan komen ya, kayak gua melemparkan pertanyaan yang ada di Spotify itu, terus kalian bisa jawab gitu. Mungkin ya kesannya gimana dan lain-lain. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau tanya, bisa tulis di Spotify juga, karena gue baca-baca juga sih. Nah, mungkin di kesempatan lain waktu ketika gue bisa jawab, ya gue jawab di podcast gitu. Ataupun ya sekedar komen di Instagram juga nggak apa-apa sih gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong Jepang ya teman-teman, beberapa hari lalu itu gue sempet ke museum subway atau museum kereta bawah tanahnya Jepang ya teman-teman. Jadi gue memang cukup enjoy lah kalau di Jepang itu datang ke museum apapun, dimanapun, di kota apapun. Jadi buat teman-teman yang memang suka museum, pengen mengenal sejarahnya Jepang seperti apa, pengen mengenal desainer atau artis di Jepang itu, kalian boleh banget lah teman-teman datang ke museum yang ada di Jepang. Karena menurut gue ya, museum di Jepang itu dimanapun, kota apapun, sekecil kota, maksudnya nggak semetropolitan Tokyo pun biasanya museumnya tuh tetap bagus gitu loh teman-teman. Kalau di Jepang ya sangat menghargai lah tentang kesenian, terus tentang sejarah, tentang desain juga gitu. Nah, makanya biasanya di museum-museum yang ada di Jepang itu sangat-sangat bagus. Nah, termasuk museum yang gua datengin beberapa bulan lalu itu museum bawah tanahnya Jepang. Jadi museum itu kayak menceritakan sejarahnya bagaimana Jepang, khususnya Tokyo ya, karena museum itu tuh dikelola oleh Tokyo Metro, yang dimana Tokyo Metro itu perusahaan yang yang menjalankan atau yang punya sistem mayoritas kereta bawah tanah yang di Tokyo gitu. Nah, jadi di situ banyaklah mereka cerita sejarahnya seperti apa gitu. Kayak kapan pertama kali Jepang itu punya kereta bawah tanah gitu. Rupanya usut punya usut. Jadi di situ tuh dia menceritakan kalau kereta bawah tanah Jepang pertama teman-teman itu adalah tahun 1927 guys. Yang dimana waktu itu belum kereta listrik gitu loh, masih kereta bahan bakar gitu loh. Tapi sistem perkereta apiannya atau sistem keretanya tuh udah di bawah tanah. Jadi kalau nggak salah itu dari Asakusa ya, kalau nggak salah dari Asakusa ke Ginza. Jadi itu adalah jalur kereta bawah tanah pertama Jepang dari Asakusa ke Ginza, dan itu udah dibangun sejak 1927 teman-teman. Sedangkan Indonesia itu baru punya kereta bawah tanah atau baru dioperasikan itu di tahun 2019 guys. Ya kurang lebih perbedaan peradabannya adalah
90 tahunan lah. Hampir 1 abad. Jadi ya kadang gimana ya, dari situ tuh gue banyak berpikir gitu loh. Kadang ya gimana, kita itu gak bisa lah menyamakan Indonesia itu dengan Jepang gitu. Secara peradaban, Jepang itu udah punya kereta bawah tanah dari 1927 gitu. Sedangkan Indonesia itu baru punya di tahun 2019, yang kalau dihitung-hitung perbedaannya itu adalah 90 tahun gitu loh. Gue sih yakin juga ya teman-teman, sebelum Jepang itu sesukses semaju sekarang gitu, mereka tuh pasti melewati masa-masa kayak Indonesia sekarang gitu loh. Sistem yang acak-adut, terus banyak korupsi, terus kriminal dan lain-lainnya tuh pasti Jepang itu dulunya melewati hal yang sama kayak Indonesia sekarang gitu loh. Tapi ya karena peradabannya akhirnya maju gitu, dan itu kita pun kalau diukur dari tahun dimana kereta bawah tanah itu dibangun, kita ketinggalan 90 tahun gitu loh. Jadi cukup jauh ya Indonesia dengan Jepang gitu loh. Sampai pada akhirnya Indonesia tuh bisa punya sistem semaju Jepang, serapi Jepang gitu. Ya bisa kejar 50 tahun sih syukur ya, tapi ya nggak tahu lah teman-teman. Cuman memang dilemanya adalah ketika zaman sekarang itu globalisasi, terus keterbukaan informasi yang ada di internet gitu loh. Kita tuh seakan-akan merasa sama derajatnya tuh sama, bukan derajat ya, pemikirannya tuh sama gitu loh. Karena kita sama-sama bisa tahu apa yang ada di luar, kita punya, ya kalau dirata-ratakan kita punya pengetahuan yang sama lah dengan Jepang gitu loh. Karena adanya internet, globalisasi dan lain-lain, karena kita punya akses yang sama dengan orang Jepang dalam mengakses informasi gitu. Ya padahal ya kita tuh pada akhirnya tuh nggak setara gitu loh ya teman-teman dengan Jepang. Karena dari sistem pemerintahannya, tata kelola negaranya dan lain-lain, itu tuh Jepang sama Indonesia tuh jauh banget. Jepang tuh udah rapi, yang dimana ya sedikit autopilot pun mereka nggak akan stabil-stabil aja gitu loh. Berbeda di Indonesia yang bukannya buruk ya teman-teman, mereka tuh masih banyak mencari cara atau masih banyak trial dan error gitu. Coba inovasi ini gagal, inovasi itu gagal. Mungkin Jepang dulu tuh seperti itu juga itu, sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah sistem yang mumpuni gitu, yang memang works gitu loh buat penduduk Jepang itu. Kalau Indonesia ya penduduk Indonesia gitu loh. Ya dimana itu nggak gampang, mungkin butuh 30-50 tahun lagi gitu. Ditambah Indonesia itu negaranya luas, ya susah kan. Kalau Jepang kan cuma suprit gitu loh. Jadi lebih gampang dikoordinasikan, lebih gampang dibangun, lebih gampang diratakan gitu loh secara sistem. Tapi Indonesia kan sangat luas gitu. Meskipun Cina bisa-bisa aja sih ya mengejar dalam waktu 30 tahun. Tapi ya gitulah. Yang intinya adalah ini membuat sudut pandang gue juga sedikit terbuka, pengetahuan gue juga cara pandang gue juga terbuka, bahwa dulu kan kita selalu bilang gitu, kayak Jepang dong, udah dibom atom 2 kali akhirnya bangkit-bangkit juga. Men, jauh sebelum perang terjadi di 1927 Jepang tuh udah punya subway gitu, udah punya kereta bawah tanah gitu. Jadi gua rasa mau dibom berapa kali Jepang gitu loh,
sementara pengetahuan yang mereka punya itu masih udah ada, ya mereka akan bangkit lagi gitu, karena pengetahuannya ada loh, basic pengetahuannya tuh udah ada gitu, teknologinya tuh udah ada, tinggal difokuskan aja gitu. Sedangkan Indonesia itu sistemnya tuh belum ada. Nah, teknologi, pengetahuan teknologi dan lain infrastrukturnya itu juga belum nyampe sana gitu loh. Jadi ya gak bisa juga kita bilang atau mengcompare Indonesia dengan Jepang gitu loh. Ya karena kita kan tahu ketika Jepang tuh udah sampai sini gitu, tapi kita nggak tahu kan sebenarnya mungkin di 90 tahun yang lalu ya Jepang tuh nggak ada bedanya gitu dengan Indonesia sekarang gitu loh. Bedanya karena informasi dan globalisasi itu ada di zaman sekarang. Jadi kesannya itu kita punya kesetaraan informasi yang sama gitu loh. Gara-gara kita bisa mengakses internet dimanapun gitu. Padahal ya secara pengetahuan teknologi dan lain-lain kita tuh nggak sama dengan Jepang gitu. Ya kalau dari ini berbeda 90 tahun lah. Gimana teman-teman? Menurut kalian apakah melihat dari sejarah ini tuh valid bahwa kita bisa bilang Indonesia tuh tertinggal 90 tahun dari Jepang? Coba teman-teman komen di Instagram atau komen di Spotify juga boleh. Gitu. Ya, kita masuk ke berita deh. Jadi seperti yang kalian tahu, ini bukan berita di Jepang sih sebenarnya, tapi ini berita di Indonesia yang kemungkinan ada sangkut pautnya dengan Jepang. Karena ini ada sebuah berita buruk ya buat para just tipper, apalagi yang punya bisnis just tip ke Jepang, di mana orang-orang Indonesia kan masih sangat high demand ya dengan barang-barang Jepang. Terlebih banyak barang-barang yang ada atau dijual di Jepang tuh meskipun mereknya sama nggak ada di Indonesia gitu loh. Makanya bisnis just tip ini itu sangat marak dan sangat menguntungkan teman-teman. Khususnya yang suka nitip barang yang dari Jepang gitu loh. Kayaknya semakin serius ya pihak bea cukai itu untuk memberantas para just tipper ini gitu loh. Meskipun seperti yang nggak tahu kalian tahu atau enggak, peraturan ini itu bukan dikeluarkan oleh pihak bea cukai. Sebenarnya peraturan ini tuh yang mengeluarkan adalah Dirjen atau Kementerian Industri dan Perdagangan ya. Gua nggak tahu sih nama kementerian, pokoknya yang mengkontrol atau mengendalikan perindustrian dan perdagangan di Indonesia gitu. Nah, memang yang melaksanakan itu adalah bea cukai karena mereka yang punya wewenang untuk ngecekin barang-barang, bukan ngecekin barang-barang ya, ngecekin semua barang-barang yang masuk ke Indonesia gitu, termasuk barang-barang para just tipper, para teman-teman yang pergi ke luar negeri terus balik ke Indonesia gitu. Nah, ya kalau menurut gua sih ya maklum lah ya, Indonesia itu masih banyak, prediksi gua ya, kemungkinan ya barang impor itu masih jauh lebih banyak daripada barang ekspor gitu loh ke Indonesia. Jadi barang yang masuk ke Indonesia tuh masih jauh lebih banyak ketimbang barang yang kita ekspor ke luar negeri. Jadi ya itu menjadi menjadi sumber penghasilan juga buat negara ketika barang dari luar negeri itu diimpor atau masuk ke Indonesia gitu loh. Makanya barang-barang yang dibawa atau diperjualkan oleh just tipper ini kan nggak kena pajak, dan itu merasa bagi mereka ya suatu kerugian juga gitu loh. Terlebih
para justiper yang greedy juga ya teman-teman, yang bisa dari just tip itu kalau di total udah berkilo-kilo gitu, ratusan, mungkin puluhan sih masih wajar lah, atau sampai ratusan, mungkin tontonan, nggak tahu ya. Nah itu kan sangat merugikan karena pajaknya nggak masuk ya, kalau dari sudut pandang negara ya teman-teman. Apalagi barang-barang mahal yang masuk ke Indonesia itu kan pajaknya tinggi ya teman-teman. Barang-barang branded, barang-barang mahal, elektronik mahal itu tuh sebenarnya kalau masuk dan diperjualkan di Indonesia itu kan pajaknya tinggi. Nah, sedangkan kalau just tip atau kita beli dari luar negeri kan suka nggak kena pajak, jadi pajak yang nggak dibayarkan itu kan lumayan juga gitu loh ya. Kayak gitulah. Yang jelas ketika nilai pajaknya itu tuh tinggi dan kita nggak bayar gitu, ya secara otomatis wajar aja pasti pasti diburu lah orang-orang kayak gitu loh. Ya, perkara apakah itu adil atau enggak ya nggak tahu lah. Ya banyak perdebatan lah. Mungkin orang-orang itu merasa nggak adil karena di sisi kita sebagai orang yang traveling ke luar negeri terus beli barang di luar negeri ataupun just tipper itu sangat gencar gitu diburu oleh bea cukai. Tapi di sisi lain para pejabat yang kadang-kadang pergi ke luar negeri terus beli barang dan lain-lain gak diburu juga gitu, harusnya diburu juga ya. Itulah mungkin ya namanya juga negara masih tertinggal 90 tahun. Ya gimana teman-teman, ya semoga aja ada jalan terbaiknya lah dari dari polemik ini gitu, yang dimana gue juga nggak tahu ya jalan terbaiknya tuh gimana. Berita selanjutnya Oppenheimer, mungkin teman-teman di Indonesia udah pada nonton ya. Oppenheimer akhirnya tayang juga teman-teman di Jepang setelah nggak tahu berapa lama ya, 8 bulan kayaknya ya. Setelah 8 bulan ya kayaknya berita bagus akhirnya datang buat pecinta sutradara Christopher Nolan. Apalagi teman-teman yang tinggal di Jepang dan belum nonton karena nggak sempet pulang ke Indonesia terus nonton. Jadi mulai minggu ini Oppenheimer akhirnya bisa ditonton dan tayang di Jepang teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Jepang tahulah bahwa polemik tentang bom atom itu cukup sensitif ya di Jepang. Sampai akhirnya ketika semuanya di negara lain selain Jepang itu bisa nonton Oppenheimer terus hype gitu-gitu, di Jepang enggak teman-teman. Ya nggak dicekal ya, mungkin perizinannya atau pertimbangan apapun itulah nggak tahu, karena topik bom atom itu tuh memang sensitif di Jepang, akhirnya ditunda gitu loh. Meskipun sekarang bisa ditonton juga gitu, tapi ya topik itu cukup sensitif lah teman-teman di Jepang, karena perlu kalian tahu masih ada korban dari bom atom itu yang masih hidup teman-teman di Jepang ya. Jadi bukan korban meninggal dong. Ya korban yang masih hidup
Jadi itu masih ada teman-teman di Jepang, dan topik itu sangat sensitif dan itu mungkin masih menjadi hal atau luka terdalam dampak dari Perang Dunia Kedua bagi Jepang. Jadi ya setidaknya meskipun akhirnya perizinannya lolos, tapi ya nggak langsung kayak jalan tol gitu. Mungkin ya biar di healing dulu gitu lukanya sampai sedikit reda, terus boleh deh kalian semua nonton. Ya begitulah Jepang ya teman-teman. Tapi ya wajar lah ya, kita mungkin kalau punya punya luka perang yang segitu dalam kayak Jepang juga, pasti akan berpikir ulang juga gitu loh ketika ada sebuah film yang sangat sensitif terhadap topik sesuatu gitu. Meskipun pada akhirnya boleh-boleh juga dan rilis juga di Jepang, tapi kan setidaknya nggak yang oke banget gitu, nggak langsung keluar gitu, tapi butuh waktu gitu. Biarkan luka itu terobati oleh waktu, teman-teman. Ya itu aja teman-teman buat episode kali ini. Jadi jangan lupa seperti biasa, jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gua bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang, semuanya ada di Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gua tulis, ada foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir atau paling baru ada di www.nightintokyo.com. Buat teman-teman yang mau tanya seputar kehidupan di Jepang ataupun tentang Jepang, bisa komen di Instagram atau DM di Instagram, atau bisa kirim email di nightintokyo.podcast@gmail.com, atau bisa langsung komen juga lah di pertanyaan yang ada di Spotify, karena gue bakal baca. Mungkin nextnya pertanyaan kalian atau komen kalian akan dibacakan di podcast ini. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih udah tetap dengerin Night in Tokyo. Semoga bermanfaat, semoga menjadi teman malam kalian, teman tidur kalian gitu. Sekian buat episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di Night in Tokyo, episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.